Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami sungguh mengerti, memahami, terlebih melakukannya. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Yesus kami mohonkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan leksionari kita hari ini terambil dari Filipi pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Tetapi saya akan membacakan bagi kita ayat yang ke-7. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Bapak Ibu Saudara, tentu kita pernah mendengar peribahasa ada udang di balik batu. Peribahasa ini hendak memberikan sebuah makna bahwa di balik perbuatan baik seseorang terselubung motivasi yang tidak baik. Atau dengan pemaknaan yang lain, orang bisa berbuat baik tapi belum tentu ia melakukannya dengan hati yang tulus. Nah saudara, tetapi hari ini kita mau belajar dari teladan Rasul Paulus. Ketika dalam surat yang kita baca tadi dalam firman Tuhan, Paulus mengatakan atau menyebut di dalam suratnya secara khusus ditujukan untuk jemaat Filipi, dikatakan kamu ada di dalam hatiku. Saudara, ini adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan kedekatan Paulus dengan jemaat Filipi. Bahkan kalau kita membaca secara lengkap, Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan ungkapan kamu ada di dalam hatiku, ini adalah sebuah ungkapan yang sungguh-sungguh berasal dari hati seorang Paulus yang dengan tulus hati mengasihi jemaat Filipi. Dia tidak mengatakan kamu ada di dalam hatiku untuk sebuah tujuan yang lain. Tapi kalimat itu menjadi sebuah kekuatan, sekaligus sebuah dorongan yang memberikan semangat kepada jemaat Filipi sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah saudara, kenapa Paulus bisa menjadi orang yang begitu tulus hati? Dalam setiap jemaat yang dilayani, dia selalu mengingat, mendoakan mereka, mengasihi mereka. Saudara, tak lain tak bukan, tentu rahasianya adalah karena Paulus juga memiliki relasi yang indah dengan Tuhan. Tidak mungkin kita bisa dengan tulus hati mengasihi orang lain kalau kita tidak punya relasi yang indah dengan Tuhan. Orang yang memiliki relasi yang indah dengan Tuhan pasti memiliki relasi yang indah juga dengan sesamanya. Saudara, mari kita belajar untuk menjadi orang-orang yang tulus hati, bukan karena ada tujuan yang lain, tetapi karena Kristus mengasihi kita dan kita mengasihi sesama kita dengan tulus hati. Mari kita juga tetap melakukan aksi kita di dalam masa Prapaskah ini, dan hari ini aksinya adalah kita memberikan apresiasi atas kebaikan sesama kita. Dan berikanlah apresiasi itu dengan hati yang tulus, bukan dengan kepura-puraan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih. Selanjutnya Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami, supaya kami bisa sungguh melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.